Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul khutbataini utawi piro-piro rukunnya dua khutbah. Wa arkanul khutbataini utawi piro-piro rukunnya dua khutbah. Khamsatun iku ono limo. Khamsatun iku ono limo. Hamdulillahi ta'ala, yang pertama memuji Allah Ta'ala. Summa sholatu ala rasulillahi, mongko nuli maca sholawat. Summa sholatu, mongko nuli maca sholawat ala rasulillahi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lafduhuma utawi lafadznya hamdun dan sholawat atau tahmid dan sholawat. Wa lafduhuma utawi lafadznya hamdun atau tahmid dan sholawat muta'ayyanun, itu ditentukan. Sudah dua. Yang ketiga, summal wasiyatu, mongko nuli berwasiat atau berpesan. Summal wasiyatu, mongko nuli berpesan bitaqwa kalawan takwa. Wala yata'ayyanu, dan tidak menjadi tertentu lafduha opo lafadznya wasiat. Wala yata'ayyanu, dan tidak menjadi tertentu lafduha opo lafadznya wasiat ala sahih, menurut pendapat sahih atau qaul sahih. Sudah tiga. Yang keempat, wa qira'atu ayatin, dan keempat membaca ayat Al-Quran. Wa qira'atu ayatin, dan keempat membaca ayat Al-Quran fi ihdahuma, ing dalam salah satunya dua khutbah. Fi ihdahuma, ing dalam salah satunya dua khutbah. Yes. Yang kelima, wa du'a'uh, dan kelima mendoakan. Lil mu'minina wal mu'minat, lil mu'minin maring piro-piro wang mu'min lanang wal mu'minat lan wang mu'min waton fil khutbati saniyati, ing dalam khutbah yang kedua. Fil khutbati saniyati, ing dalam khutbah yang kedua. Yes. Sekilas terjemahnya, rukunnya khutbah itu ada lima. Yang pertama tahmid, yang kedua sholawat kepada Nabi. Adapun lafaznya ini tertentu, artinya tidak boleh digontakan ti. Berarti bisa seperti ini, innal hamdalillah bisa, atau alhamdulillah bisa, atau nahmaduhu bisa. Tidak bisa atau tidak boleh diganti. Contohnya lafaz lillahi diganti dengan salah satu asmaul husna. Innal hamdah lirrahman umpamanya, enggak bisa atau enggak boleh. Innal hamdah lil ghafur, enggak boleh. Atau innasyukrah lillah, enggak boleh. Paham ya? Jadi tidak boleh digonta-ganti. Begitu juga lafaznya sholawat ini tertentu. Artinya apa? Artinya ya memakai lafaz sholli dengan Muhammad. Makanya nggak boleh Allahumma sholli alaihi memakai isim dhamir. Paham ya? Allahumma sholli alaihi tanpa menyebutkan isim dhamir. Jadi harus pakai isim dhamir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus selanjutnya yaitu berpesan dengan takwa, dan lafaznya ini tidak tertentu. Terus yang keempat, membaca ayat di salah satu dua khutbah. Bisa di khutbah pertama, bisa di khutbah yang kedua. Dan yang terakhir, mendoakan mukminin dan mukminat di khutbah yang kedua. Yes. Wa yustaratu, lan den syaratakan an yusmi'a o poyento. Memperdengarkan al-khotibu sapa khotib.
arkanal khutbati ing pira-pira rukun khutbah li arba'ina maring 40 arkanal khutbati maring pira-pira rukun khutbah li arba'ina maring 40 wong tan akidu kang sah atau kang sah bihim kalawan arba'in al jum'atu opo sholat Jumat tan akidu kang sabihim kalawan arba'in al jum'atu opo sholat Jumat wa yustaratu lan den syaratakan al muwalatu opo muwalah. Muwalah ini bersegera atau cepat-cepat. Baina kalimatil khutbati ing dalam antarane pira-pira kalimat khutbah. Wa bainal khutbataini lan ing dalam antarane dua khutbah. Oleh karena itu falau farraqo mongko lamun misah sapa khatib. Falau farraqo mongko lamun misah sapa khatib bainah kalimatiha ing dalam antarane pira-pira kalimanya khutbah walau bi uzrin walaupun iku kalawan uzur batalat mongko batal opo khutbah wa yustaratu lan den syarataken fiha ing dalam khutbah satrul aurati opo menutupi aurat wa yustaratu lan den syarataken fiha ing dalam khutbah satrul aurati opo menutup aurat wa taharatul hadasi lan suci dari hadas. Garis miring hadas kecil dan hadas besar. Wal khabasi lan dari najis. Lan suci dari najis fi saubin in dalam pakaian. Fi saubin ing dalam pakaian wa badanin lan badannya wa makanin lan panggonannya atau tempatnya wa badanin lan badannya wa makanin lan tempatnya. Sekilas terjemahnya khatib ini suaranya harus keras sekiranya bisa didengar oleh anggota Jumat. Sekiranya 40 orang ini bisa mendengar tentang rukun-rukun khutbah. Yang 40 orang ini terkait dari orang-orang yang sah sholat Jumatnya. Makanya kalau umpamanya ada 40 orang yang mendengarkan, tapi ada 3 orang ini anak kecil, ya nggak sah. Karena yang mendengarkan tidak sampai 40 orang dari orang-orang yang memenuhi syarat. Atau 40, 3 ada yang ngantuk. Ngantuk. Ketika khatib menyampaikan khutbahnya, 3 ada yang ngantuk. Padahal jumlahnya ada 40 orang. Oh, berarti kan kurang. Atau 40, tapi 2 nggak mendengarkan. Kenapa? Karena faktor mungkin di belakang masjid punya acara manten, sehingga soundnya nggak dimatiin, dan mengganggu kepada jemaah untuk mendengarkan khutbah, maka nggak sah. Kenapa? Karena yang mendengarkan tidak sampai 40. Dan dalam khutbah ini disyaratkan harus muwalah, yaitu bersegera antara lafaz khutbah yang satu dengan yang lain, antara khutbah pertama dan kedua ini harus bersegera. Tidak boleh ada pemisah yang lama. Contohnya apa? Jadi ketika khatib menyampaikan alhamdulillah terus ketiduran. Walau bi uzri, walau udzur, itu ketiduran. Terus setelah itu Allahumma sholli ala sayyidina. Padahal dari tahmid tadi ke sholawat ini kan lumayan lama. Kenapa? Tidur. Atau mungkin
Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Terus masih nyantai, masih HP-an, masih HP-an, masih balas via SMS umpamanya. Setelah itu melanjutkan jabatan karena harus mualah. Terus dalam khutbah ini harus menutupi aurat dan harus suci baik dari hadas maupun dari najis. Tempatnya, anggota tubuhnya, pakaiannya harus suci. Dan yang terpenting, khotib ini harus laki-laki. Nah, seperti kemarin hari raya Idul Adha yang viral ya di UIN Malang, itu kan viral di kampus. Jadi jamaahnya semua perempuan, khotib jadi khotibah ya. Dokter siapa gitu, terus ada bilalnya. Akhirnya viral, karena viral banyak dari netizen. Nah, itu enggak asal yang namanya khotib harus laki-laki, hanya diganti. Kalau memang terpaksa ada, maka itu namanya bukan khotib, tapi penceramah. Paham ya? Kalau ada, Ustaz semuanya perempuan, sholat di entah itu pesantren, kampus, semuanya perempuan. Maka yang menyampaikan namanya bukan khotib tapi penceramah. Apa beda? Ya beda antara ceramah dengan khutbah. Apa khutbah ini beda? Jelas ya? Kalau dalam penceramah ada beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ceramah dalam kondisi najis ya nggak apa-apa. Tapi kalau khotib ya harus suci dan seterusnya.